Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulud da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Hadirin mengasihi Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Salawat taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan setiap orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin mengasihi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kajian yang kita angkat pada kesempatan ini yaitu hari ini kita bersabar, esok kita bersyukur, ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk mukaddimah ini, ana mulai dengan situasi kita pada saat ini. Di mana saat ini ya hujan ya qadarullah belum juga turun, kalaupun turun hanya turun di sebagian kecil tempat. Kemudian cuaca yang ya otomatis panas gitu kan. Panas gitu kan, belum lagi kebakaran ya. Banyak asap di mana-mana gitu, sehingga kalau kita bernapas itu agak sedikit terganggu. Kemudian belum lagi kondisi air PDAM gitu kan, air yang kita gunakan untuk mandi, untuk kegiatan sehari-hari itu terasa payau, bahkan intens ya, asin rasanya gitu, asin gitu. Itu efek dari intrusi air laut. Ini semua terjadi tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu segala hal yang kurang mengenakan bagi kita, segala hal yang membuat kita merasa kesulitan, bahkan kenikmatan yang kita rasakan pun pada hakikatnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir," kata Allah. Dan musibah yang menimpa itu disebabkan oleh apa? Oleh tanganmu sendiri, kata Allah. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Jadi segala musibah yang kita perhatikan ini, kebakaran, asap, segala macam, ini adalah akibat dari perbuatan tangan kita sendiri gitu. Akibat dari dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah kepada kita, tidak ada jalan lain selain kita apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah di antara perkara yang ya mungkin semua orang kita rasakan ya beberapa hari ini, bahkan hampir 1 bulan anak kira. Hampir 1 bulan ya kita beraktivitas ya airnya terasa asin dan payau gitu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya apa yang terjadi di hari ini sebagai penggugur atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mengasihi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi yang sudah Anda sampaikan di awal bahwa tema kajian kita pada kesempatan ini yaitu hari ini kita bersabar, esok kita bersyukur. Ya, hari ini kita bersabar, esok kita bersyukur. Hadirin mengasihi Allah Subhanahu wa taala, tentu ya ada masa-masa ketika kita di dalam ya kita merasakan musibah, kepedihan, kesengsaraan, kesulitan gitu kan. Ketika kita menghadapi segala persoalan itu, kita tidak tahu nih sampai mana ujung dari persoalan yang kita hadapi. Bahkan ya kadangkala hidup kita itu terasa berat, kaki kita melangkah itu pun terasa berat begitu. Dan bahkan kita bingung apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi segala persoalan yang kita alami, gitu kan. Namun ketika kita yakin bahwa segala sesuatunya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha menghadapinya dengan sabar dan dengan sholat gitu, maka insya Allah ya kita akan bisa melewati rintangan yang kita hadapi pada saat ini. Karena semuanya itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, hadirin, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita agar kita menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk bersabar, untuk bertahan. Dan yang paling penting adalah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk bersabar ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Dan kita juga diperintahkan untuk apa? Untuk bertahan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan pertolongannya kepada kita, baik lambat ataupun cepat gitu loh. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelesaikan segala masalah kita, kesulitan kita. Bahkan dengan caranya sendiri ya. Dan dengan cara yang tidak pernah kita sangka-sangka tentunya gitu loh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai persoalan kepada kita, maka yang pertama harus kita lakukan hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama ini sangat utama sekali, ketika apa yang terjadi pada diri kita, hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sempurna kecuali kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan sebuah nasihat yang luar biasa sekali. Beliau mengatakan bahwasanya engkau wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatannya di alam ini gitu loh. Dan engkau wajib mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan merupakan hikmah yang sempurna, yang kadangkala akal manusia itu ya bisa memahaminya atau terkadang tidak gitu. Oleh karena itu, jangan kita menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu yang menyusahkan kita berarti Allah menghendaki keburukan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana dalam setiap takdirnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, baik kita sukai atau tidak kita sukai, pada hakikatnya itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah tetapkan bagi kita, semua yang Allah takdirkan bagi kita, itu di situ ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala akal kita, kadangkala ya otak kita itu sulit memahaminya. Kadangkala kita bisa memahami sebagian perkara yang Allah tetapkan bagi kita. Namun tidak semua hal itu bisa kita fahami melalui akal kita. Tidak semua hal bisa kita fahami melalui akal kita. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang dia faham atau tidak berkaitan dengan apa yang Allah takdirkan pada dirinya, kecuali dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala misalnya ya banyak kita saksikan ya kisah nyata gitu kan, ada orang misalnya ke bandara gitu loh. Ke bandara, ternyata qadarullah macet segala macam, banyak rintangan. Ternyata ketinggalan pesawat. Kira-kira bete nggak dia? Kesel nggak dia? Kesel. 1 jam kemudian ternyata terdengar kabar, ternyata pesawat yang akan dia naiki itu, yang dia terlambat, ternyata kecelakaan. Kira-kira bersyukur nggak dia? Bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia ditakdirkan tidak menaiki pesawat tersebut. Itulah kadangkala otak kita itu tidak mampu untuk memahami daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita. Adapun sebagian yang kita fahami itu adalah di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada intinya kita sebagai muslim wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Kata Allah, katakanlah siapa yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia menghendaki bencana atasmu atau engkau menghendaki rahmat untukmu. Ini Al-Ahzab ayat 17 gitu. Jadi ketika kita belum memahami hikmah gitu kan di balik sebuah musibah, kita tidak memahami hikmah dari sebuah ketetapan yang Allah berikan kepada kita, maka jangan kita terburu-buru atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi hari ini kita menangis akan suatu musibah yang menimpa kita. Boleh jadi hari ini kita merasa berat, merasa sedih akan sebuah musibah yang menimpa kita. Akan tetapi pada suatu momen tertentu nanti, pada suatu saat, kita akan bersyukur karena pernah melewati ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada waktunya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari suatu hal yang ingin Allah hindarkan kepada kita. Namun pada muqaddimah dari yang apa yang Allah tetapkan pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala mulai dari sesuatu yang menyempitkan hati kita, Antum bayangkan tadi, orang mau ke bandara ketinggalan pesawat, menyakitkan nggak? Atau hatinya terasa sempit tidak? Sempit. Udah berapa uang yang ia keluarkan untuk tiket pesawat,
waktu yang disisihkan untuk mengejar waktu itu tadi, tenaga dan segala macamnya, biaya, sesak hatinya. Tetapi di balik itu semua ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di situ, ya, di mana manusia itu kadang-kala tidak memahami hikmah itu. Oleh karena itu hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita suatu ketetapan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita pada suatu takdir, tugas kita adalah bersabar di atas kesulitan itu. Tugas kita selain kita tadi berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersabar di atas kesulitan tersebut. Jadi ketika seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia berada di dalam fase kesulitan, maka seorang hamba itu harus bersabar ketika dihadapkan pada kesulitan tersebut. Jangan sampai kemudian dia berkeluh kesah, gitu kan? Dia merungut kepada manusia, dia menceritakan, ya, berkeluh kesah kepada manusia, kemudian mengadu kepada manusia dengan keluhan yang tidak semestinya gitu. Atau bahkan dia menyakiti dirinya berkaitan dengan takdir yang Allah tetapkan atasnya seperti meratap dan lain sebagainya. Maka tugas seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia pada fase kesulitan, maka dia hendaknya bersabar atas kesulitan tersebut. Selain dia berhusnuzon kepada Allah, maka hendaknya dia bersabar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang luar biasa bagi orang yang bersabar apabila dia bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yaqulullahu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibni Adam, in sabarta wa ihtasabta 'inda as-sadamatil ula, lam ardu laka thawaban dunal jannah." Wahai anak Adam, jika engkau bersabar, kata Allah, dan mengharap pahala kepadaku saat pertama kali engkau tertimpa musibah, maka aku tidak meridhai balasan bagimu selain syurga, kata Allah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Antum bayangkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang luar biasa tanpa batas gitu. Kita tahu kenikmatan di syurga itu adalah kenikmatan tanpa batas. Kenikmatan di syurga itu adalah kenikmatan tanpa batas. Jadi balasan bagi orang yang bersabar ketika Allah timpakan musibah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kesabaran ini adalah di antara bentuk pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, khususnya di masa-masa sulit ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dengan kesabaran, maka kita laksana batu karang yang dihantam oleh ombak berkali-kali, kita tetap kokoh, kita tidak goyah. Atau ibarat pondasi yang tertancap kuat, dihantam oleh apapun kita tidak bergeming. Karena kesabaran berangkat dari kesabaran yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru idza antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun," kata Allah. Dan ingatlah ketika kamu masih sedikit, kata Allah, lagi tertindas di muka bumi, kamu takut orang-orang akan menculikmu, lalu dia melindungimu, menguatkanmu dengan pertolongannya, dan memberi rezeki kepadamu dari yang baik-baik agar kamu bersyukur, kata Allah. Ini Al-Anfal ayat 26. Jadi, antum bayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menghilangkan kesulitan kalau kita bersabar, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan hambanya dengan pertolongannya. Sehingga seorang hamba ketika dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, maka dia akan bisa melewati berbagai rintangan tersebut. Maka hamba itu akan bisa melewati berbagai rintangan tersebut. Oleh karena itu, ketika Allah timpakan kita musibah apapun itu bentuknya, ya udah, kita bersabar gitu loh. Meskipun kadangkala sabar itu tidak semudah kita mengucapkannya. Iya, sabar itu memang tidak semudah kita mengucapkannya. Perlu perjuangan. Kadangkala kita nyuruh orang sabar, kita sendiri ternyata nggak sabar gitu kadangkala. Oleh karena itu, sabar itu perjuangan. Sabar itu bukan hanya sekedar pemanis di bibir, akan tetapi dia adalah praktikal, harus dipraktikkan. Gitu kan? Maka ya, hendaknya kita ditimpakan kesulitan, maka hendaknya kita bersabar. Allah Subhanahu wa taala akan balas kesabaran itu dengan
sesuatu yang tanpa batas, dengan sesuatu yang tanpa batas. Dan yang tak kalah penting adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita berbagai macam kesulitan, kesusahan, kesukaran, maka yang kita lakukan adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadangkala musibah yang menimpa kita itu berangkat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, maka hendaknya kita jadikan kesulitan, musibah yang terjadi pada diri kita adalah sebagai sarana untuk kita mengintrospeksi diri kita, sebagai sarana untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya bukan hanya momen sekarang sebetulnya, tapi dalam segala momen adanya kita lakukan memperbaiki diri, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata itu adalah di antara pintu rezeki. Jadi seseorang itu bisa membuka pintu rezeki melalui istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara," kata Allah. Kalau kita beristighfar kepada Allah, Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kita dan memperbanyak harta dan anak-anak kita gitu loh. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Makanya ya, para ulama itu memberikan nasihat kadangkala kepada kita. Bagi yang ya di dalam kesulitan, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum punya anak, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya ini, ayat ini. Jadi istighfar itu ya, salah satu cara yang bisa membuka rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh, ya. Maka ya di masa-masa sekarang, terutama di masa-masa sulit, maka hendaknya kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam riwayat, ya, meskipun riwayat ini dhaif, tapi maknanya benar, ya, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, disebutkan, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ya, barang siapa yang membiasakan diri atau melazimkan diri beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya jalan keluar atas setiap kesulitan yang dihadapi, kelapangan dari setiap kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini dhaif tapi maknanya benar gitu loh. Jadi ini adalah di antara fadilah dari istighfar. Istighfar itu adalah jalan, itu bisa memberikan kita jalan keluar gitu. Karena barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah SWT akan memberikannya jalan keluar, solusi gitu loh. Karena tadi sudah Anda sampaikan di awal, bisa jadi ya, apa yang kita alami pada saat ini, kesulitan, kegundahan, kesedihan, itu berangkat dari dosa yang kita lakukan. Itu berangkat dari dosa yang kita lakukan. Maka istighfar, meminta ampun kepada Allah, itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi jalan untuk terlepas dari kesulitan-kesulitan tersebut. Hadirin berkenan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita berbagai macam kesulitan, kegundahan dan lain sebagainya, selain kita tadi berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersabar, kemudian tak kalah penting adalah kita qanaah. Kita merasa cukup. Kita merasa meridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas diri kita, terhadap pembagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi kita. Harta yang kita miliki, makanan yang kita miliki, uang yang kita simpan. Qanaah merupakan salah satu jalan kebahagiaan. Jadi inti dari qanaah, merasa cukup, itu adalah ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, orang yang paling kaya itu bukan orang yang punya banyak harta, bukan. Akan tetapi orang yang paling kaya itu adalah orang yang bisa qanaah, selalu merasa cukup. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qanaah ini adalah di antara perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi orang yang paling kaya itu, Anda tegaskan lagi, bukan orang yang paling banyak hartanya, akan tetapi orang yang mampu merasa cukup.
Orang yang mampu merasa cukup. Coba antum perhatikan. Orang yang sudah punya jabatan tinggi, punya aparatur, bahkan miliaran uang ya di rekeningnya, di tabungannya, masih korupsi. Masih korupsi. Tapi ada orang yang ya kerjaannya biasa-biasa aja, bahkan upah yang dia dapatkan cukup hanya untuk hari itu saja. Untuk besok hari ya dia perlu bekerja lagi. Dia biasa gitu, dia merasa cukup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Maka sejatinya qanaah itu adalah merasa cukup apa yang Allah berikan, cukup hari itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak qanaah, meskipun rekeningnya itu miliaran rupiah, triliunan, dia nggak bakal cukup. Ibaratnya kayak kita minum air laut, dia tidak mendatangkan, tidak bisa menghilangkan dahaga kita, justru akan semakin haus gitu, terus minum, gitu loh. Maka orang yang qanaah itu seperti dia minum secukupnya, dia sudah hilang dahaganya gitu. Tapi orang yang tidak qanaah itu seperti dia minum air laut, nggak akan bisa merasa puas, nggak akan bisa merasa puas, terus gitu, dia merasa haus. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, kata Nabi SAW, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ruziqa kafafan, dan orang yang diberikan rezeki yang cukup gitu loh. Cukup ya, bukan banyak. Maqanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah menjadikan qanaah terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Kata Nabi SAW tuh ya, bahwasanya beruntung orang yang muslim kemudian diberikan rezeki yang cukup. Cukup ini bukan banyak ya, cukup ini bukan banyak, akan tetapi cukup gitu loh. Seseorang itu merasa sudah puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari itu. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan itu. Ya, maka dia itu adalah orang yang qanaah. Dia tidak pernah merasa iri, dengki terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain. Akan tetapi dia ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga dia merasa cukup. Dia merasa qanaah. Oleh karena itu hendaknya kita menjadi hamba yang qanaah. Hendaknya kita menjadi hamba yang qanaah gitu loh. Dan qanaah ini mengajarkan kepada kita ya, yaitu agar kita menjaga kehormatan kita dari meminta-minta kepada orang lain sampai mengemis-ngemis kepada orang lain. Qanaah itu mengajarkan kepada kita agar kita jangan meminta-minta kepada orang lain, ngemis-ngemis kepada orang lain. Kenapa? Orang yang senantiasa mengemis, meminta-minta itu pada hakikatnya sedang menjatuhkan martabatnya. Sedang menjatuhkan martabatnya. Kata Nabi SAW, Innal mas'alata kaddun yakaddu biha rajulu wajahahu illa an yas'al rajulu sultan au fi amrin la budda minhu. Ya. Sesungguhnya meminta-minta itu merupakan keletihan atau cakaran pada wajahnya gitu loh. Kecuali seseorang yang meminta kepada pemerintah atau dia meminta-minta dalam perkara yang tidak ada pilihan baginya atau di dalam kondisi terpaksa maksudnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada setiap muslim agar jangan menjadi muslim yang suka meminta-minta. Apalagi menjadikan meminta-minta ini sebagai kebiasaan. Seorang mukmin itu hendaknya dia berusaha, kalau dia masih mampu, masih sehat gitu, hendaknya dia senantiasa berusaha. Ini dalam rangka untuk menjaga kehormatannya. Gitu kan? Maka seseorang yang terjatuh di dalam meminta-minta, ngemis segala macam, maka pada hakikatnya dia sudah mencoreng namanya gitu. Mencoreng nama baiknya sendiri gitu loh. Dan ucapan Nabi SAW dalam hadis ini, orang yang meminta-minta menjadikan meminta-minta sebagai kebiasaan itu merupakan cakaran seseorang pada wajahnya. Ini sebenarnya ungkapan keras gitu loh. Ungkapan keras dari Nabi SAW bahwasanya kebiasaan meminta-minta, mengemis, itu bisa merendahkan martabat seseorang. Itu bisa merendahkan martabat seseorang. Dan kita tahu, wajah ini adalah bagian tubuh yang paling mulia dan paling banyak terlihat kepada manusia. Sehingga orang yang sering meminta-minta, ibarat dia seperti mencakar wajahnya atau melukai wajahnya gitu loh. Merusak kehormatannya sendiri. Namun demikian dalam hal ini bukan berarti meminta-minta atau minta bantuan itu diharamkan dalam segala situasi, bukan. Dalam hadis ini ada pengecualian. Yang pertama adalah kita boleh meminta-minta kepada pemerintah atau kepada pihak yang berwenang misalnya, atau pihak yang bertanggung jawab gitu loh.
Misalnya ada kebakaran, kan kita nggak mampu ya kita mematikan apinya sendiri. Kita minta bantuan kepada pemadam kebakaran. Kita perlu jembatan, kita minta kepada pemimpin, kepada kepala daerah. Itu minta-minta yang dibolehkan. Atau di dalam kondisi yang darurat gitu loh. Yang tidak ada jalan lain kecuali memang dia harus meminta-minta. Oleh karena itu, membiasakan meminta-minta, apalagi menjadikannya profesi, ini adalah perkara yang tercela. Ini adalah perkara yang tercela gitu loh. Bahkan orang yang senantiasa tidak membiasakan diri meminta-minta kepada manusia dalam artian dia senantiasa berusaha sendiri, maka Nabi SAW menjamin surga baginya. Kata Nabi SAW, "Man yakfulu li an la yas'alan nasa syai'an wa takaffalu lahu bil jannah." Faqala Thauban, "Ana fakana la yas'alu ahadan syai'a." Siapakah yang menjamin bagiku bahwa dia tidak akan meminta apapun kepada manusia, maka aku akan menjamin surga baginya. Sahabat Thauban mengatakan, saya. Maka Thauban ini tidak pernah meminta apapun kepada seorang pun. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Ini disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali. Jadi Nabi SAW menjaminkan surga bagi siapapun yang tidak membiasakan dirinya terjatuh di dalam meminta-minta. Meskipun dia di dalam, kalau dia masih bisa misalnya berusaha, dia usahakan. Kecuali memang dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, baru boleh dia minta bantuan. Kemudian tak kalah penting adalah ketika kita berada di dalam fase kesulitan, ingat satu hal, bahwasanya hendaknya kita berhemat. Ini adalah di antara kunci atau hal yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa yang sulit. Khususnya misalnya kesulitan ekonomi, maka hemat ini adalah di antara salah satu hal yang bisa menekan angka pengeluaran kita. Maksudnya kita keluarkan yang memang urgent saja. Maka kebutuhan-kebutuhan tersier misalnya kita tahan dulu, jangan dulu ditunaikan. Oleh karena itu jangan sampai seorang muslim itu besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya apa? Ini bisa menjerumuskan pada hutang. Seseorang yang senantiasa memuaskan dirinya, dia tidak peduli, maka dia akan terjatuh di dalam masalah hutang piutang gitu. Mudah dia berhutang kepada manusia. Oleh karena itu, ya, seorang mukmin hendaknya ideal di dalam masalah pengeluaran. Dalam hadis Nabi SAW, ya, salasun munjiyat, 3 hal yang menyelamatkan manusia. Yang pertama apa? Khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dikala sendirian ataupun ketika di tempat orang yang ramai. Wal qasdu fil ghina wal faqr. Kemudian bersikap hemat baik di waktu kaya atau di waktu fakir, di waktu miskin. Wal adlu fi ridha wal ghadab. Kemudian bersikap adil pada waktu ridha atau di waktu marah. Maka kata Nabi SAW, ini 3 hal yang bisa menyelamatkan, ya. Dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia sendirian atau berada di hadapan orang di tempat ramai. Dia bersikap hemat, ya, di waktu kaya atau di waktu miskin. Kemudian dia adil, ya, di waktu dia ridha atau saat dia marah. Ini adalah perkara yang bisa menyelamatkan seorang mukmin. Gitu. Ini adalah solusi dari Nabi SAW. Oleh karena itu, seorang mukmin itu ketika dia misalnya air melimpah, hartanya banyak, tidaklah dia menggunakannya padahal kecuali yang memang penting. Jangan sampai kemudian baru di masa sulit baru dia menyesal gitu loh. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya dia ideal, ya, tidak terlalu berlebih-lebihan boros, tidak juga terlalu kikir. Kemudian di masa sulit, ya hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Bangsa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah akan cukupkan keperluan kita. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal ini adalah kita menyerahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu hal, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu diiringi dengan ikhtiar gitu. Diiringi dengan ikhtiar. Maka apa yang terjadi pada kita pada saat ini bisa menjadi cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Bagaimana agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Ya. Jadi ingat ya, tawakal itu bukan antum duduk diam nggak ngapa-ngapain, antum serahkan kepada Allah. Enggak. Tawakal itu rukunnya ya antum harus menyerahkan urusannya kepada Allah kemudian ikhtiar. Jadi ada sebagian orang yang keliru, dia duduk diam nggak kerja-kerja. Dia beralasan apa? Kan
rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Tapi harus ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Maka perlu ikhtiar. Oleh karena itu, di masa-masa sulit kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berusaha, berikhtiar mencari solusi, bukan duduk diam gak ngapa-ngapain gitu loh. Paham sampai sini ya? Kemudian ketika kita ditimpa kesulitan, hendaknya kita jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi ketika ditimpa kesulitan, mereka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam ketika semakin berat ujian yang ditimpakan kepadanya, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku, kata Nabi Nuh. Oleh karena itu, doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh ini ringkas banget gitu. Ringkas, tapi menunjukkan pengakuan akan kelemahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tepat bergantung ya, segala sesuatu kepadanya. Oleh karena itu, jangan kita berputus asa. Kita di masa sulit, minta kepada Allah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dengan rasa sakit yang kita rasakan. Para nabi dan rasul juga merasakan sakit. Mereka juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berputus asa. Oleh karena itu, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap hal yang menimpa kita. Di masa panceklik, di masa ya kita minta kepada Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Minta kepada Allah gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Kemudian ketika kita ditimpa kesulitan, maka janganlah kita berputus asa. Apalagi kalau sampai mau bunuh diri ya. Segala kesulitan yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian bagi kita, dan tidaklah Allah memberikan ujian kita kecuali Allah Subhanahu wa taala melihat kita mampu untuk menjalaninya. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali dengan kemampuan hamba tersebut. Maka ketika Allah uji kita pada hari ini, Allah tahu kadar kemampuan kita, maka berarti kita mampu untuk melewatinya. Cuman ya kadang-kala kita ini kurang sabar aja gitu loh, di dalam menghadapi segala persoalan peliknya kehidupan. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian karena sulitnya kehidupan gitu kan, antum terfikir untuk bunuh diri lah. Jangan ya, jangan sumbu pendek ya. Jangan jadi orang seperti sumbu pendek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, kata Allah. Allah itu sayang kepada kalian. Oleh karena itu, kalau ujian terasa berat ya, jangan sampai kita berpikir untuk mengakhiri hidup kita. Jangan sumbu pendek gitu loh. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta pertolongan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat dan kepada orang yang dapat dipercaya. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, apapun yang menimpa kita pada hari ini, kesulitan segala macam problematikanya, maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi segala hal yang merupakan kesenangan mungkin menurut kita, tapi pada hakikatnya itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah yang terjadi pada kita, Allah Subhanahu wa taala tengah memberikan pelajaran kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala baik kita dikala senang, susah, sedih, bahagia. Maka hendaknya kita terus bersabar, tawakal, dan jangan sampai kita tertipu oleh gemerlapnya dunia. Dan pada suatu momen kita sudah keluar dari masa-masa sulit, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kita mampu untuk melewati berbagai macam kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu, andaikan seorang hamba itu tahu hikmah dari takdir yang Allah tetapkan untuknya, niscaya dia akan menangis karena telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, bisa jadi hari ini kita belum memahami semuanya. Hari ini kita bisa menangis. Hari ini kita bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kami, menguji aku dengan ujian yang begitu berat. Namun seorang hamba, hendaknya dia senantiasa bersabar, bertawakal, dan bisa jadi itu adalah di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini kita bersabar, dan di esok harinya bisa jadi adalah momen kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, takdir Allah itu menurut prasangka hambanya. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada hari ini, kabut asap, air yang terasa asin, panas, hujan yang tak kunjung turun, itu mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini manusia yang lemah, mengajarkan kepada kita ini manusia yang perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya segala sesuatu yang terjadi pada hari ini menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian dapat Anda sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut. Ana akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.